Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, yang semoga kita semua senantiasa dinaungi oleh rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengawali majelis kita di kesempatan yang mulia ini di hari yang kelima dari bulan Sya'ban di tahun 1445 Hijriah, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karena semata-mata dengan taufik dan hidayah Allah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah wajibkan,
atas setiap muslim dan muslimah, yaitu mempelajari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari petunjuk Allah Tabaraka wa ta'ala. Karena hanya dengan petunjuk inilah seseorang akan mampu berjalan di atas jalan yang benar. Seseorang akan mampu merasakan kebahagiaan di dalam kehidupannya, baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Maka di antara hal yang hendaknya senantiasa kita tanamkan ke dalam jiwa-jiwa kita sebagai orang-orang beriman, bahwasannya kualitas kebahagiaan hidup yang kita dapatkan itu berbanding lurus dengan kualitas ilmu yang kita miliki, berbanding lurus dengan ikhtiar atau usaha kita di dalam mempelajari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengamalkan hidayah tersebut. Maka semakin ringan langkah kaki seorang hamba untuk berjalan ke majlis-majlis ilmu dengan niatan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ingin mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin Allah bukakan baginya jalan-jalan kebahagiaan tersebut. Sebaliknya, semakin seseorang bersikap acuh tak acuh, bersikap tidak peduli dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin seseorang jauh dari majlis-majlis ilmu, maka semakin sempit jiwanya, semakin jauh dari kebahagiaan yang hakiki, meskipun dia memiliki segala sesuatu dalam perkara dunia. Selama hatinya kosong dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, selama lisannya keluh dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari membaca firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak mungkin dia akan mampu merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka saudaraku yang Allah muliakan, hadirnya seorang muslim dan muslimah di majlis-majlis ilmu adalah salah satu anugerah yang sangat besar yang wajib untuk kita syukuri. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala niat-niat yang tulus dan ikhlas di dalam menghadiri majlis-majlis ilmu, sehingga ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, yang mendatangkan keberkahan untuk kehidupan dunia dan akhirat kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada qudwah hasanah orang-orang beriman, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha untuk istiqamah, berjalan di bawah naungan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzakumullah, kita melanjutkan kembali pembahasan rutin kita di dalam mengkaji kitab
Usulus Sunnah, buah karya Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, salah seorang imam di antara imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana kitab yang mulia ini, kitab Usulus Sunnah, adalah kitab yang menjelaskan tentang pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang wajib diyakini kemudian diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah, yang bersumber dari petunjuk Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk poin yang ke-45, 46, 47 dan 48 dari poin-poin akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana 4 poin ini secara kesimpulan Al-Imam ingin menjelaskan tentang masalah penyakit kemunafikan, baik nifaq yang sifatnya akbar yang mengeluarkan dari Islam, ataupun nifaq asghar yang tidak mengeluarkan dari Islam. Demikian pula ya, ada beberapa maksiat, beberapa dosa yang dinamakan di dalam syariat dengan kekufuran. Akan tetapi ya, kufur dalam hadis-hadis tersebut sifatnya kufur asghar yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Namun itu kekufuran, ya, termasuk dosa besar yang sangat besar, yang bisa menjadi wasilah yang mengantarkan seseorang kepada kufur akbar, wal iyadzu billah. Poin yang ke-45, Al-Imam rahimahullahu ta'ala berkata, kata Imam Ahmad, wan nifaqu huwal kufru an yakfura billahi wa ya'budu ghairahu wa yudhhira al-islam fil alaniyah mithlu al-munafiqin alladzina kanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad, dan nifaq, kemunafikan adalah kekufuran, ya, bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit kemunafikan itu bagian dari kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kafir kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah, namun menampakkan keislaman, ya, secara lahiriah di hadapan manusia. Itu namanya penyakit kemunafikan. Dan nifaq dalam masalah ini, nifaq pada poin 45 ini, ya, adalah nifaq akbar, nifaq besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam, ya, karena itu terkait dengan keyakinan, terkait dengan qalb, dengan hati, di mana seseorang secara lahiriah menampakkan seolah-olah dia muslim, mengucapkan la ilaha illallah, mempersaksikan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, dia salat,
ya, mungkin dia puasa, mungkin dia sedekah, tapi hatinya benci kepada Islam, tapi hatinya tidak beriman kepada Allah, hatinya tidak meyakini bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini nifaq akbar, ya, penyakit kemunafikan yang sifatnya akbar, yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Mithlul munafiqin alladzina kanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti itulah kondisi orang-orang munafiqin yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti, ya, penyakit kemunafikan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, secara lahiriah mereka menampakkan keislaman, mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan Muhammad Rasulullah, mereka salat, bahkan mereka berjihad, ya, tapi hati-hati mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Maka nifaq semacam ini adalah nifaq akbar, ya, yang menyebabkan pelakunya dikekalkan di dalam siksa api neraka, bahkan ditempatkan di keraknya api neraka, ya, ditempatkan di siksa api neraka yang paling berat, di ad-darkil asfali minan nar, di keraknya api neraka, ya. Kata nifaq, jamaah yang Allah muliakan, di dalam bahasa Arab, ya, kata al-munafiq atau kata an-nifaq itu terambil dari kata nafaqa. Nafaqa, ya, nafaqa, yang mana nafaqa secara asal, ya, kata itu merupakan lubang, ya, yang digali oleh, ya, seekor hewan namanya yarbu'. Namanya yarbu'. Yarbu' itu kalau, ya, antum coba cari di Google, yarbu' itu sejenis hewan mirip tikus yang tinggal di daerah padang pasir, ya, daerah padang pasir. Yang mana yarbu' ini, ya, adalah hewan yang pandai mengelabui, di mana di antara kebiasaan yarbu' itu membuat galian, membuat satu lubang, ya, kemudian di dalamnya dia buat lubang yang kedua, ya, buat lubang yang kedua. Untuk mengelabui, ya. Kemudian lubang yang pertama tadi, ya, dia tutup dengan tanah atau pasir, ya, dan dia tatkala ada ancaman yang mengancam dia, ada musuh, maka dia akan masuk lubang yang kedua, ya, untuk mencari jalan keluar dari lubang yang lainnya. Nah, dari sinilah, ya, penamaan kata nifaq. Penamaan kata nifaq. Karena orang munafik itu menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan batinnya, ya, antara lahiriah dengan hati, dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Lahiriahnya seolah-olah dia Islam, menampakkan keimanan, menampakkan Islam,
tapi batinnya kufur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan nifak semacam itu adalah nifak yang sifatnya kufur akbar. Dan ini yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad di poin yang ke-45. Ya, wan nifaqu huwal kufru. Dan penyakit kemunafikan, sifat nifaq adalah kekufuran. An yakfura billahi wa ya'bud ghairahu wa yudhiral islam fil alaniyah. Yaitu seseorang kufur kepada Allah, beribadah kepada selain Allah, tapi lahiriahnya seolah-olah menampakkan dia seorang muslim. Ya, dan ini hukumnya adalah kufur. Kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kekufuran itu bermacam-macam. Ya, kekufuran itu bermacam-macam. Maka di sini ada kaidah. Ya, ada satu kaidah yang hendaknya kita fahami. Ya, setiap kemunafikan adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak setiap kufur itu munafik atau nifak. Ya. Setiap kemunafikan adalah bentuk kekufuran, tapi tidak setiap kekufuran itu kemunafikan. Ya. Dari sini para ulama menjelaskan bahwasannya kufur itu bermacam-macam. Ya, al-kufru anwa' kata para ulama. Kekufuran itu bermacam-macam. Yang pertama, ya, ada namanya kufur nifaq. Kekufuran ya karena kemunafikan. Dan ini poin yang dibawakan oleh Imam Ahmad di poin yang ke-45, di mana seseorang menampakkan Islam secara lahiriah tapi menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Itu namanya kufur nifaq. Ya, kufur nifaq. Ada lagi macam yang kedua, di antara macam-macam kekufuran, ya kata para ulama, adalah kufur takdzib. Kufur yakni mendustakan, atau kufur juhud, menolak kebenaran, mendustakan ya kebenaran, mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya menolak kebenaran. Itu namanya kufur takdzib. Ya, kufur takdzib. Yang pertama tadi kufur apa? Kufur nifaq. Seorang seolah-olah dia ya menerima Islam secara lahiriah, menampakkan Islam, tapi batinnya tidak membenarkan Islam, tapi batinnya kufur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua itu kufur takdzib atau kufur juhud. Ya, kufur yang sifatnya mendustakan, ya, tidak meyakini, tidak menerima, seperti mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, mendustakan kenabian Rasulullah, ya, tidak meyakini kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya kufur takdzib atau kufur juhud. Yang ketiga di antara bentuk kekufuran kata para ulama adalah kufur al-iba atau al-istikbar. Ya, kufrul iba atau al-istikbar. Kekufuran yang sifatnya adalah istikbar, menyombongkan diri, ya, terhadap kebenaran, menyombongkan diri ya terhadap kebenaran. Sebagaimana ya kesombongan iblis laknatullahi alaih
tatkala diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Ya, iblis enggan, aba, wastakbara, kemudian sombong, tidak mau nurut kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menolak perintah Allah karena enggan dan kesombongan, ya, merasa diri lebih mulia daripada yang lain. Itu termasuk bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ya kufurnya iblis, laknatullahi alaih, yang menyombongkan diri dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ya sebagaimana kufurnya Fir'aun yang menyombongkan diri, ya, tidak mau menerima kebenaran yang sampai kepada dirinya, padahal sudah diingatkan dengan baik-baik, didakwahkan dengan lemah lembut, ya, oleh Nabi Musa alaihi salam. Tapi Fir'aun tetap dengan kesombongannya, ya, tetap dengan keangkuhannya, enggak mau beriman kepada Allah dan Nabi Musa. Demikian pula kata para ulama, di antara contoh kufur iba dan istikbar adalah kekufuran orang-orang Yahudi. Ya, kufurnya orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi, ya, yang mereka menolak kebenaran yang sampai kepada mereka karena kecongkakan mereka, karena kesombongan mereka. Padahal mereka tahu, ya, kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu bahwasannya Muhammad adalah seorang rasul yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul yang terakhir yang Allah utus kepada umat manusia. Tapi mereka ya aba, enggan, wastakbar, menyombongkan diri, ya, dari menerima kebenaran yang sampai kepada mereka, hanya karena ya sang nabi tersebut nasabnya bukan ikut nasab mereka, ya, maka mereka menolak kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk kekufuran kata para ulama, ada namanya kufur i'rad atau apa, kufur syak. Jadi antara macam kekufuran ada namanya kufur syak, yakni kufur yang disebabkan karena keraguan-raguan. Kufur syak, ya, seperti seseorang yang dia syak akan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, syak, ragu akan uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, ragu bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang memberikan rizki kepada kita, Allah yang mengatur segala urusan hamba-hambanya, syak, ragu, ya, atau ragu bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi dengan benar. Ya, maka ini termasuk kekufuran. Karena orang-orang beriman tidak boleh ya ragu bahwasannya Allah dialah Rabb kita. Tidak boleh kita ragu bahwasannya Allah adalah satu-satunya sembahan yang hak. Tidak boleh kita ragu bahwasannya Islam adalah satu-satunya agama yang hak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita ragu bahwasannya Muhammad bin Abdullah adalah seorang hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ragu ya tentang hari kiamat, ragu tentang hari ya kebangkitan, ya, ragu tentang fitnah kubur atau azab kubur. Ini bagian dari kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka orang-orang beriman wajib meyakini bahwasannya semua yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya adalah hak. Tidak boleh ya ada keraguan sedikit pun dalam masalah-masalah ini. Di antara bentuk kekufuran kata para ulama
ada namanya kufur i'rad. Ya, kufur i'rad, ini berpaling dari kebenaran. Ya, berpaling dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bersikap acuh tak acuh, gak peduli ya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, gak mau belajar, ya, gak mau mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, gak peduli ya dengan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kufur i'rad. Ya, kufur i'rad. Kekufuran yang sifatnya berpaling, i'rad, berpaling dari mempelajari hidayah, berpaling dari mengamalkan perintah Allah, berpaling dari beribadah kepada Allah, ya, berpaling dari mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Acuh tak acuh, enggak peduli. Ya. Maka ini bagian dari kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala di surat Al-Ahqaf ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun." Dan orang-orang yang kufur itu mereka berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Berpaling, acuh tak acuh, enggak peduli ya dengan peringatan yang disampaikan kepada mereka. Ini di antara karakter orang-orang kufar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka berlaku mafhum mukhalafah, berlaku pemahaman kebalikan dari ayat tersebut, bahwasanya orang-orang beriman adalah seseorang yang senantiasa berusaha ya untuk belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini peringatan buat kita semua. Ya, ini tanbih buat kita semuanya bahwasanya orang-orang beriman tidak boleh bersikap acuh tak acuh. Ya, dari mempelajari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita malas-malasan ya belajar agama. Enggak boleh kita malas-malasan ya belajar tentang petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berpaling dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa menjadi sebab kepada kekufuran kepada Allah. I'rad, ya, kufur i'rad, berpaling dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena jemaah yang Allah muliakan, para ulama kita menjelaskan, ya, seperti Fadilatul Syekh Profesor Dr. Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullah taala, beliau mengatakan bahwasannya di antara seafdal nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba setelah nikmat iman dan nikmat Islam adalah nikmat diberikan taufik untuk bisa mendatangi majelis-majelis ilmu. Ya, duduknya seorang muslim di majelis ilmu adalah di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba setelah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena ilmu inilah jemaah yang Allah muliakan yang akan menjadi kunci kebahagiaan dan kunci keselamatan kita di dunia dan akhirat. Ilmu inilah yang akan mengantarkan seorang hamba kepada jalan-jalan sa'adah, jalan-jalan kebahagiaan, ya, jalan-jalan keberkahan hidup. Sebagaimana perkataan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tatkala beliau berkata, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi
wa man arada al-akhirata fa 'alaihi bil ilmi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka kuncinya adalah ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka kuncinya adalah ilmu. Ya. Makanya saya sampaikan di awal majelis kita bahwasannya kualitas, ya, di antara hal yang hendaknya kita senantiasa tanamkan kepada jiwa-jiwa kita. Di antara perkara, di antara kaidah yang hendaknya kita tanamkan kepada jiwa-jiwa kita, secara khusus di zaman sekarang, ya, tatkala fitnah yang memalingkan seseorang dari majelis-majelis ilmu sangat luar biasa. Ya, godaan yang memalingkan dari majelis-majelis ilmu sangat luar biasa. Maka di antara perkara yang hendaknya kita tanamkan kepada jiwa-jiwa kita, ya, bahwasannya kualitas kebahagiaan hidup kita, kualitas ketenangan, ketentraman jiwa kita itu berbanding lurus dengan kualitas ilmu yang kita miliki. Ya, berbanding lurus dengan kualitas hidayah Allah yang kita fahami. Semakin seseorang faham tentang hidayah Allah, tentang petunjuk Allah Subhanahu wa taala, semakin seseorang faham, ya, tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah semakin tenang hidupnya, semakin tentram jiwanya. Ya, karena itulah solusi dari berbagai macam permasalahan yang kita hadapi. Ya, semuanya ada pada petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, solusi dari berbagai macam permasalahan dalam kehidupan kita ada di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin kita faham tentang hadiyu Al-Quran dan sunnah, semakin, ya, kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengatasi semua permasalahan hidup yang kita dapatkan. Ya, dan ini di antara rahasia. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fiikum amraini lan tadhillu ba'di ma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati." Kata Nabi yang mulia, aku tinggalkan, ya, sepeninggalku dua pusaka yang jika seandainya kalian bertamasuk, berpegang teguh dengan dua pusaka tersebut sepeninggalku, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Ini solusi yang Nabi berikan. Tatkala kita ingin selamat dari penyimpangan, tatkala kita ingin selamat dari kesesatan, tatkala kita ingin, ya, senantiasa berjalan di atas jalan yang lurus, maka solusinya adalah berpegang teguh dengan dua pusaka, dua peninggalan yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi, adalah kitab Allah, Al-Quranul Karim. Belajari Al-Quran, ya, baca Al-Quran, fahami maknanya, kemudian amalkan konsekuensinya. Yang kedua, wa sunnati, dan sunnahku. Ya, itulah dua perkara yang kalau seandainya seseorang berpegang teguh dengannya, maka biidznillah azza wajal, ya, Allah akan berikan dia taufik untuk senantiasa berjalan di atas bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka jemaah yang Allah muliakan, jadi kekufuran itu banyak macamnya. Ada namanya kufur nifaq, ada namanya kufur takdzib, ada namanya kufur iba dan istikbar, ada namanya kufur syak, keraguan-raguan,
dan ada namanya kufur i'rad, berpaling. Ya, dari mempelajari hidayah, berpaling dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di poin yang ke-46, Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala menjelaskan tentang kemunafikan, tapi tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam, yang diistilahkan dengan nifaq amali atau nifaq asghar. Nifaq amali atau nifaq asghar. Poin yang ke-46, Al-Imam berkata, wa hadhihi al-ahadits allati ja'at thalathun man kunna fihi fahuwa munafiqun hadha 'ala at-taghlidh narwiha kama ja'at wala nufassiruha. Kata Imam Ahmad, dan telah datang beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang masalah kemunafikan. Di antaranya adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya bacakan nas hadis secara lengkap karena di sini Imam Ahmad di poin yang ke-45 beliau hanya membawakan potongan hadis. Saya bacakan teks lengkapnya yang dibawakan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, thalathun man kunna fihi fahuwa munafiqun wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim. Kata Nabi yang mulia, ada tiga karakter. Ada tiga karakter yang jika seandainya tiga karakter tersebut ada dalam diri seseorang, maka dia adalah seorang munafik. Meskipun dia puasa, meskipun dia salat, meskipun dia mengklaim dirinya seorang muslim. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, idza hadatha kadzaba, apabila dia berucap maka dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji maka dia ingkari janjinya. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diberikan amanah, diembankan amanah, maka dia mengkhianati amanah yang dia emban tersebut. Ini tiga karakter yang jika seandainya ada dalam diri seseorang, kata Nabi yang mulia, maka dia adalah seorang yang terkena penyakit kemunafikan. Meskipun dia puasa, meskipun dia salat, meskipun dia mengklaim dirinya muslim, selama di dalam jiwanya terdapat tiga karakter tersebut, karakter yang sangat tercela, maka dia adalah orang yang terkena penyakit kemunafikan. Sifat yang pertama kata Nabi, di antara sifat orang-orang munafik itu senantiasa berdusta dengan ucapannya. Ringan baginya berbohong. Kemudian sifat yang kedua adalah mudah mengingkari janji. Dianggap ringan janji itu, sehingga dia mudah mengingkari janjinya. Ini karakter orang munafik. Yang ketiga kata Nabi SAW, tatkala dia mengemban amanah, maka dia mudah untuk mengkhianati amanah tersebut. Bukan orang yang amin, bukan orang yang amanah,
Tapi orang yang mudah ya untuk mengkhianati amanahnya. Maka hadis ini jemaah yang Allah muliakan, ya, hadis ini maknanya kata para ulama adalah taghlidz, ya, untuk memberikan ancaman yang keras agar seorang mukmin ya tidak bermudah-mudahan dalam masalah ucapan lisan. Tidak boleh kita bermudah-mudahan dalam berbohong, ya, karena berbohong itu termasuk dosa besar, ya, termasuk dosa besar. Bahkan di antara ciri orang munafik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, demikian pula hadis ini ya berisi wa'id, ancaman agar kita tidak bermudah-mudahan dalam masalah janji. Kalau kita berjanji, ya, maka semaksimal mungkin kita tepati janji kita. Jangan bermudah-mudahan mengingkari janji, ya, karena di antara tanda orang itu bermasalah hatinya, dikhawatirkan terkena penyakit kemunafikan, ya, di antara indikatornya dari janji. Sedangkan kita hidup di satu zaman, ya, kita hidup di satu zaman di mana banyak orang mengobrol janjinya tanpa dia merasa khawatir, ya, apakah dia mampu memenuhi janjinya tersebut. Ya, kita hidup di zaman seperti itu. Ya, banyak orang mengobrol janji, ya, tanpa dia memikirkan konsekuensi dari janji tersebut. Ya, karena sangat berat konsekuensinya. Kalau sampai seseorang dia berjanji dan enggak dia tepati, dia anggap ringan janjinya tersebut, maka itu tanda bahwasannya ya dia terkena penyakit kemunafikan wal'iyadzubillah. Ya, maka hati-hati. Ya, kalau kita sudah berjanji kita harus komitmen. Jangan bermudah-mudahan untuk mengingkari janji kita. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dalam masalah amanah. Ya. Dalam masalah amanah. Ya, ini pun peringatan bagi kita semuanya bahwasanya di antara sifat orang-orang beriman adalah berusaha untuk menunaikan amanah yang dia emban. Jangan bermudah-mudahan dalam masalah amanah, karena amanah akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita selamat dari penghakiman manusia, ya, tapi tidak mungkin kita selamat dari penghakiman Rabbul Alamin. Ya, kita pasti akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amanah yang kita emban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, mengkhianati amanat-amanat kamu dalam kondisi kamu mengetahui. Ya, maka itu diantara ya tanda seseorang terkena penyakit kemunafikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kata Nabi yang mulia, ayatul munafiqi thalathun, tanda orang itu terkena penyakit kemunafikan ada tiga. Ada tiga indikator. Ya, seseorang terkena penyakit nifaq, yakni nifaq amali. Nifaq amali. Kata Nabi yang mulia, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu ada tiga kata Nabi. Apabila dia berbicara, maka dia berdusta dengan lisannya. Mudah ya baginya untuk berbohong, mudah baginya untuk berdusta. Kemudian tanda yang kedua, apabila dia berjanji, maka mudah baginya untuk mengingkari janjinya, untuk melanggar janjinya. Yang ketiga, dan apabila dia diberikan amanah,
maka dia mudah untuk mengkhianati amanah tersebut. Ya, itu di antara tanda ya orang yang terkena penyakit kemunafikan. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Abdullah bin Amr ya, yang juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, ada satu tambahan lagi, ada satu indikator lagi. Ya, di antara indikator adanya penyakit kemunafikan dalam hati seseorang, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, kata Nabi yang mulia, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Kata Nabi yang mulia, ada 4 perkara yang jika seandainya 4 hal tersebut ada dalam diri seseorang, maka dia adalah seorang munafik yang sejati. Na'udzubillah. Ada 4 hal, 4 karakter yang jika seandainya 4 perkara tersebut ada dalam diri seseorang, berkumpul dalam jiwa seseorang, maka dia adalah seorang munafik yang sejati. Dan kalau seandainya salah satunya ada, ya, maka dia termasuk orang yang memiliki sifat orang-orang munafik. Kemudian Nabi perinci 4 karakter tersebut. Ya, yang pertama kata Nabi, idza hadatsa kadzaba. Apabila dia berbicara maka dia berdusta. Wa idza ahada ghadara. Ya, tatkala dia mengikat yakni satu perjanjian damai, ya, maka dia akan mengingkari secara sepihak. Ya. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia membuat satu janji dengan pihak lain, maka dia akan ingkari. Kemudian kata Nabi yang mulia, wa idza khasama fajara. Di antara karakter orang-orang munafik, apabila dia terlihat sengketa dengan pihak lain, ya, maka dia akan berbuat fujur, ya, berbuat keburukan, akan menzalimi pihak yang bersengketa dengan dirinya. Ya. Jemaah yang Allah muliakan, hadis-hadis di atas yang berbicara tentang nifaq, ya, nifaq di sini adalah nifaq yang sifatnya amali, terkait dengan amaliyah, ya, seperti berdusta, ya, kemudian mengingkari janji, mengkhianati amanah. Ini sifatnya nifaq amali, ya. Dan yang membedakan antara nifaq yang pertama dengan nifaq yang kedua, yang pertama itu nifaq yang terkait dengan qalb, dengan hati. Ya, seperti kemunafikan orang-orang pada zaman Rasulullah. Ya, maka nifaq yang pertama itulah nifaq yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Sedangkan nifaq yang kedua, ya, tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, tapi bukan hal yang ringan. Ya, tatkala seseorang berdusta dalam ucapannya, bukan maknanya dia kufur. Tatkala seseorang mengingkari janjinya, bukan maknanya dia kufur. Ya, jadi orang yang kafir, tidak. Ya, tapi itu di antara karakter orang munafik. Yang mana kata para ulama, kalau seandainya karakter-karakter tersebut disepelekan oleh seseorang, dianggap ringan, maka bisa jadi akan membawa dia kepada kekufuran yang hakiki. Ya, bisa membawa dia kepada kemunafikan yang sifatnya akbar. Ya, karena inilah pintu gerbang, ya, dari kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dari nifaq qalbi,
Ya, tatkala seseorang bermudah-mudahan dalam masalah lisan, dalam masalah janji, dalam masalah amanah, maka dikhawatirkan itu bisa menjadi sebab dia terjatuh ke dalam penyakit nifaq, yakni i'tiqadi. Nifaq yang sifatnya keyakinan, sehingga seolah-olah dia menampakkan Islam, kemudian hatinya benci kepada Islam. Menampakkan seolah-olah dia beriman, mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lisannya, tapi hatinya enggak meyakini, atau mungkin hatinya ragu. Ya, ragu kepada Allah, ragu kepada Rasulullah, ragu kepada Islam. Maka ini bahaya. Ya, oleh karenanya seorang muslim harus ya waspada dari karakter-karakter yang nifaq amali, karena bisa jadi dengan nifaq amali tersebut seseorang akan terseret kepada nifaq i'tiqadi yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Nah, kemudian poin yang ke-46 kata Imam Ahmad, atau poin yang ke-47, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sabda Nabi yang mulia, la tarji'u ba'di kuffaran dhullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'din wa mithlu idza taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar wa mithlu sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun wa mithlu man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihima aw biha ahaduhuma wa mithlu kufrun billah tabarru'un min nasabin wa indaqqa. Demikian pula kata Imam Ahmad, hadis-hadis yang datang tentang masalah kekufuran. Ya, ada perbuatan-perbuatan tertentu, ada amaliyah tertentu yang di dalam syariat dihukumi dengan lafaz kufur, dengan kata kufur. Tapi kufur di sini maknanya kufur asghar. Ya, termasuk perbuatan dosa besar yang sangat besar, tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sama seperti masalah nifak tadi. Ya, masalah kemunafikan, ada nifak yang sifatnya i'tiqadi, keyakinan. Ini yang mengeluarkan dari Islam. Ada nifak yang sifatnya amaliyah, seperti dusta, ya, seperti mengingkari janji, seperti mengkhianati amanah. Ini bagian dari kemunafikan. Ya, tapi tidak sampai mengeluarkan dari apa? Dari Islam. Selama hatinya punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka perbuatan-perbuatan tersebut tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Demikian pula amalan-amalan yang dihukumi ya dengan kekufuran, tapi tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Kata Imam Ahmad, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu kembali menjadi orang-orang kafir yang sangat sesat sepeninggalku. Sebagian kamu membunuh sebagian yang lain. Dan seperti sabda beliau, apabila 2 orang muslim saling berhadapan mengangkat pedang, ya, saling berusaha untuk membunuh satu sama lain, maka si pembunuh dan pihak yang terbunuh, kedua-duanya akan masuk ke dalam neraka. Ya, baik yang membunuh hatta yang terbunuh, ya, maka dua-duanya akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencaci seorang muslim adalah bentuk kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Dan juga semisal hadis Nabi yang mulia, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, siapa yang mengatakan kepada seorang muslim muslimah
ya mengatakan wahai kafir, maka perkataan tersebut akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bentuk kekufuran kepada Allah adalah seseorang berlepas diri dari nasab, tidak mau mengakui orang tuanya, ya, berlepas diri dari nasab, gak mau mengakui ya orang tuanya, sekecil apapun, kata Nabi. Kata Imam Ahmad, wa nahwu hadhihi al-ahadits mimma qad sahha wa hufidha fa inna nusallimu lahu wa illam na'lam tafsiraha wa la natakallamu fihi wa la nujadilu fiha wa la nufassiru hadhihi al-ahadits illa bimithli ma ja'at wa la narudduha illa bi ahaqqa minha. Kata Imam Ahmad, dan yang semisal dengan hadis-hadis tersebut dari apa yang telah sahih dan terjaga datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka kita wajib untuk tunduk terhadap nas-nas yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun ya kita tidak mengetahui tafsirannya dan kita tidak membicarakannya dan tidak memperdebatkannya, dan kita juga tidak menafsirkan hadis-hadis tersebut kecuali sebagaimana yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ya dia datang apa adanya. Kami tidak menolaknya ya kecuali dengan apa yang lebih benar dari hadis-hadis tersebut. Poinnya ya, poin 46, 47 dan 48 di sini, jamaah yang Allah muliakan, ya, ada amalan-amalan yang dalam nas-nas syariat dihukumi kufur, ya. Namun kekufuran di sini bukan kufur yang sifatnya mengeluarkan seseorang dari Islam. Artinya ada kufrun duna kufrin, ya, ada kekufuran, perbuatan kufur, tapi di bawah kufur akbar, ya, di bawah kufur akbar, ya. Disebutkan dengan kalimat kufur, kata para ulama, hikmahnya sebagai ya bentuk ancaman keras agar kaum muslimin tidak bermudah-mudahan, di antaranya dalam masalah darah seorang muslim, ya, dikatakan kufur, ya, membunuh seorang muslim kufur, ya, tapi tidak sampai mengeluarkan dari Islam, ya, tapi termasuk dosa besar yang sangat besar, ya, kecuali kalau dia menghalalkan pembunuhan, maka hukumnya berbeda, ya. Kalau sampai seseorang menghalalkan, dia mengatakan membunuh muslim itu hukumnya halal, maka dia kufur, keluar dari Islam, ya, karena dia berani menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bedakan antara ya dosa pembunuhan dengan dosa menghalalkan pembunuhan, ya. Ini dua perkara yang berbeda hukumnya. Kalau membunuh ya seorang muslim dengan tanpa hak, maka termasuk dosa besar yang sangat besar, termasuk kekufuran kepada Allah, tapi tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Tapi pelakunya diancam dengan ancaman yang sangat berat. Bahkan kata para ulama, ya tidak ada ancaman di dalam Al-Quranul Karim yang Allah sebutkan sebagaimana Allah mengancam ya pembunuhan terhadap seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Allah sebutkan 4 siksaan, 4 ancaman
bagi seseorang yang menumpahkan darah seorang mukmin dengan tanpa hak. Ya, ini menunjukkan betapa besarnya dosa itu. Ya, dan kita hidup di zaman di mana ya banyak manusia meremehkan masalah darah. Ya, padahal darah seorang muslim itu lebih berharga daripada ya Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Ya, daripada dunia dan seisinya. Karena sangat terjaga darah seorang mukmin itu, gak gampang ditumpahkan. Ya, melainkan dengan haknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, memang ada niat, ada kesengajaan, ya, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam. Ya, khalidan fiha, dikekalkan di dalamnya, ya, sampai dibersihkan dari dosa-dosanya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah laknat dia. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah siapkan baginya azab yang sangat besar. Ya, ini ancaman dosa menumpahkan darah seorang mukmin dengan tanpa hak. Ya, kenapa jemaah? Karena Islam sangat menjaga darah. Ya, jangankan darah seorang mukmin, hatta orang kafir gak boleh kita tumpahkan dengan tanpa hak. Ya, hatta orang-orang kafir yang memang dijaga ya oleh pemerintah kaum muslimin, atau yang mengikat perjanjian damai dengan pemerintah kaum muslimin, maka tidak boleh kita tumpahkan darahnya secara batin. Apalagi jelas dia adalah seorang muslim, seorang muslimah, maka tidak boleh kita ya menumpahkan darahnya dengan tanpa hak. Ya, maka ya perbuatan-perbuatan tersebut dihukumi kufur, ya, tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, ya, seperti dosa pembunuhan atau mengatakan kepada saudaranya wahai kafir. Ya, ini termasuk perkara yang sangat besar. Ya, atau berlepas diri dari nasab, enggak mengakui ya nasab anaknya, atau enggak mengakui orang tuanya. Ya, maka ini pun termasuk ya dosa besar yang sangat besar, tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan inilah yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah kufur asghar atau kufrun duna kufrin, yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi termasuk ya dosa besar yang sangat besar yang membinasakan. Nah, wallahu alam, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.